Nyi Ratu, kenapa Nyi? Ada apa ini? Tanya Pak Romli kebingungan. Kon wis ngingkari janjimu Romli, kon kudu mati. Perjanjian dengan Nyi Ratu part kedua ditulis oleh Ika Ayu atau @ayuika. Linknya ada di deskripsi, jadi buat teman-teman di follow ya. Buat yang belum nonton part pertama, silahkan tonton dulu biar paham. Kita masuk cerita ke part 2. Rani yang kesurupan tertawa dan mulai turun hendak mencekik leher Teguh dan Bu Tanti. Sudah, berhenti. Maafkan anak dan istriku. Dia tidak tahu, ucap Pak Romli sembari menjambak rambut Teguh dan Bu Tanti. Pak Romli kemudian menutup pintu kamar Rani dan menatap Bu Tanti lalu Teguh secara bergantian. Gaweanmu ki masak, karo ngurus omah. Nah, gaweanmu ki ngarit. Saluwene meneng wae. Iki urusane Rani, urusanku. Oh, gak usah melu-melu. Aku gak gelem rencanaku ajur goro-goro kon-kon kui. Tugasmu itu masak dan ngurus rumah. Lalu tugas Teguh cuman nyari rumput untuk ternak. Selebihnya itu urusan Rani. Jangan ikut campur. Aku gak mau rencanaku hancur gara-gara kalian. Jelas Pak Romli. Tapi aku khawatir Pak sama Rani, jawab Bu Tanti dengan terbata-bata karena isak tangisnya yang tak bisa ditahan. Rani aman jika kamu dan anakmu tidak menyentuh Rani, paham? Malam ini Teguh dan ibunya tidak bisa tidur. Ia masih memikirkan adiknya. Ia harus segera mengeluarkan Rani dari jeratan iblis itu. Sampai Teguh teringat kakeknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah. Pagi ini Teguh ke rumah kakeknya untuk meminta pertolongan. Waalaikumsalam, sahut Mbah Ragil. Loh Teguh, ada apa Goh? Kok sampai sini? Ibu mau mana? Mbah tolong adikku Rani. Mbah Ragil mengenyitkan dahi, menarik nafas dan mengembusnya pelan. Coba aku terawang dulu dari sini ya, ucap Mbah Ragil sembari menutup matanya. Duduk bersila dengan tangannya di atas paha, Mbah Ragil hanya menggelengkan kepala lalu membuka mata. Sudah terlalu dalam nak, sukma adikmu sudah dibawa. Adikmu lah yang memberikan izin, tutur Mbah Ragil. Iblis laknat itu, katanya. Aku bisa saja mengeluarkan iblis itu, tapi ku gak bisa mengembalikan sukma adikmu. Sudah lebih 9 bulan adikmu dibawa. Pilihannya 2. Jika tidak gila, ya kosong seperti mayat hidup, jelas Mbah Ragil. Jangan bosan-bosan baca Al-Quran dan bacalah sesering mungkin agar iblis itu tidak betah di sana, agar tidak membuat perjanjian lain dengan bapakmu, lanjut Mbah Ragil. Perjanjian? Perjanjian apa Mbah? Teguh mengulang. Mbah Ragil mengangguk dan memintanya pulang untuk selalu mengawasi adiknya. Jaga ibumu, besarkan hatinya agar kuat, pesan Mbah Ragil sembari menepuk bahu Teguh. Teguh kemudian mengangguk pertanda dia mengerti, lalu kemudian pamit menyalami Mbah Ragil. Matur suwun ya Mbah, matur suwun. Terima kasih ya Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Sepulang dari rumah Mbah Ragil, Teguh melakukan apa yang Mbah Ragil sarankan. Siap subuh dan sebelum tidur ia mengaji melantunkan ayat-ayat suci dan selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Iblis itu tak ada takutnya sama sekali. Dia malah meledek. Ngaji terus, aku gak bakalan wedi. Malah ibumu saiki sing tak incer. Ngaji aja terus, aku gak akan takut. Malah ibumu yang nanti aku incar, ledek Rani. Memang Bu Tanti sudah seminggu ini sakit. Beliau hanya bisa berbaring di ranjang, menggigil bercampur panas yang dirasakan.
Teguh setiap hari merawat dan melayani Bu Tanti dengan sabar. "Romli, Romli!" Terdengar suara teriakan dari arah rumah. Teguh sama sekali tak menggubris. Biar saja bapaknya yang menangani, toh dia sudah tidak boleh ikut campur. Teguh hanya melihat dari jendela kamar ibunya. Terlihat lelaki berusia 50 tahun memakai beskap dan celana hitam. Blangkon menyemat di kepalanya, berkumis tipis, wajahnya merah padam, terlihat seperti sedang marah. Dilihat dari caranya berpakaian, itu menandakan dia orang berada atau seorang petinggi di kota. "Keluar kau, Romli!" ancam lelaki itu sembari mengeluarkan golok yang terselip di pinggang belakang. Tak lama kemudian, Pak Romli keluar dengan tenang. "Ada apa, Pak? Ada apa? Silakan masuk ke gubuk saya." "Bukan itu maksud kedatanganku ke sini. Aku ingin kau dan anakmu bertanggung jawab," tegas laki-laki itu. "Bertanggung jawab seperti apa, Pak? Apa aku harus ikut menguburkan anakmu itu?" jawab Pak Romli dengan nada tetap tenang. "Cih, kurang ajar kau, Romli. Aku gak sudi tanganmu menyentuh anakku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa," ancamnya. Teguh mulai penasaran dengan apa yang dimaksud dengan nyawa dibayar nyawa. Apa adik dan bapaknya sudah membunuh orang? Teguh keluar dari kamar ibunya yang masih terkulai lemas di ranjang. Terlihat Rani sedang tersenyum sinis. "Jika menyukaiku, ya harus berani mati," gumamnya. "Sudah berapa nyawa yang kamu habisi melalui adikku?" bentak Teguh. Rani kemudian menoleh pelan menatap Teguh dengan tajam. Jarinya mulai menghitung. "Baru 8, mungkin sebentar lagi 9, atau bisa 10, jawab Rani sambil melirik kamar ibunya. "Setan, iblis laknat gue!" Teguh marah, tangannya akan mencekik Rani. Mas, ini Rani, Mas, ini Rani." Rani terlihat menangis. Teguh merasakan adiknya yang saat itu sudah kembali. Langsung kemudian melepas tangannya dari leher Rani. "Rani, adikku." Bruk. Tubuh Teguh terpental jauh. Rani tertawa puas lalu keluar rumah. Habisi saja," bisik Rani kepada bapaknya. Baik, mari kita lihat apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di sini," tantang Pak Romli dengan sinis. Tetangga berdatangan mengerumuni mereka berdua. "Silakan, Bapak mulai duluan," lanjut Pak Romli. Lelaki tadi menghampiri Pak Romli dan mengarahkan goloknya ke leher, kepala, ke perut. Tak ada satupun yang berhasil. Dan terakhir, golok tersebut melayang ke kaki Pak Romli. Golok itu pun patah seolah telah menghantam baja. "Sudah, gitu doang. Sekarang giliran saya ya," tanya Pak Romli. Sah! Celurit Pak Romli berhasil mengenai tangan kanan lelaki itu, membuat tangannya putus mengeluarkan darah segar. Disusul teriakan lelaki. Sekali lagi celurit diarahkan ke kaki kiri lelaki itu, dan lagi-lagi kaki itu langsung patah. Darah bergucur keras dengan suara teriakan yang lebih keras lagi. "Ah! Bunuh saja aku! Untuk apa aku hidup jika anakku satu-satunya telah tiada?" pinta lelaki itu. Rani kemudian berjalan mendekat. Bapaknya yang siap untuk melayangkan celuritnya tepat di kepala laki-laki itu. Cukup. Aku lebih senang melihatnya menderita daripada mati dengan mudah. Dia sudah berbuat kurang ajar kepadaku di malam itu," bisik Rani kepada bapaknya. "Kalian singkirkan dia dari hadapanku," pinta Pak Romli kepada beberapa orang yang ada di sana. Lelaki tersebut masih mengumpat, marah dan mengadu kesakitan saat dibawa beberapa orang pergi. Setelah kejadian itu, para warga lebih takut dan menjaga jarak dengan keluarga Pak Romli. Keadaan Bu Tanti semakin buruk. Pak Romli sama sekali tak peduli dengan hal itu. Yang ia pikirkan hanyalah harta dan harta. Hingga Bu Tanti mengembuskan nafas terakhirnya, Pak Romli tidak ikut menguburkan istrinya. Bayangkan, Teguh yang muak dengan sikap ayah dan adiknya, kemudian pergi dari rumah. Ia pergi ke tempat kakeknya. Benar, ke tempat Mbah Ragil. Di sana ia banyak belajar ilmu kebatinan dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Sampai terdengar kabar di telinga Teguh kalau pertunjukan tari bapaknya akan diadakan di desa di mana ia tinggal. Malam itu, ia iseng-iseng ingin pergi melihat bagaimana penampilan adiknya. Karena memang Teguh tak pernah melihat adiknya tampil saat pertunjukan. Ditambah lagi, ia sangat rindu dengan adiknya. Meskipun dia bukan benar-benar adiknya, ia tahu Rani telah pergi. Adiknya saat ini hanya digantikan oleh iblis yang amat sangat jahat. Ya, setidaknya melihat saja sudah cukup untuk mengobati rasa rindunya kepada Rani. Mbah Ragil dan Teguh duduk di tengah-tengah penonton. Sangat ramai, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berbondong-bondong melihat tontonan gratis itu. Panggungnya yang megah berdominan warna merah. Anggota pemain alat musik berjajar rapi di sebelah kanan. 7 penari berbaris membentuk pola, termasuk Rani yang berada di tengah bak ratu dengan dayang-dayangnya. Ayo tenan yo Rani. Coba Rani gelem dadi bojoku. Cantik bener ya Rani ya. Coba kalau Rani mau jadi istriku. Celetuk salah seorang pemuda di depan Teguh. Woi, mimpi, ejek salah satu temannya yang diikuti gelak tawa bersama. Mereka tahu Rani yang dilihat adalah iblis yang amat sangat jahat. Pertunjukan tari dimulai. Di sana juga terlihat Pak Romli di barisan para petinggi dan orang-orang penting. Mereka terlihat bahagia menikmati tarian yang Rani sungguhkan. Gerakannya yang gemulai, rambutnya melambai ke sana kemari, tangannya yang lentik memegang selendang dengan lunglai. Tak ada yang salah saat Rani berada di atas panggung. Seusai pertunjukan tari, banyak laki-laki yang mengerumuni Rani sekedar ingin berkenalan dan berjabat tangan. Tak ada yang Rani hiraukan sampai seorang lelaki gagah dan tampan menyapa Rani. Dek Rani, Dek. Rani melihat ke arah pemuda yang memanggilnya. Mereka berdua saling bertatapan. Pemuda tersebut mengenalkan dirinya. Saya Mahesa. Sembari menjabat tangan dengan Rani, Rani tersenyum lalu pergi meninggalkan Mahesa. Mahesa mulai tertarik dan sering mengunjungi Rani di rumahnya. Sering pula datang di setiap pertunjukan tari di mana Rani diundang. Dek Rani, bisa nggak kita bicara? Rani kemudian mengangguk dan duduk di sebelah Mahesa. Dek Rani, kamu tahu kan siapa aku? Aku ingin menikahimu. Kamu tak perlu repot-repot bekerja menari dari panggung ke panggung. Aku akan memberi apapun yang kamu minta, rayu Mahesa saat itu. Mahesa adalah anak dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah satu-satunya orang yang mempunyai perkebunan kopi terbesar di daerah itu. Jadi tidak mustahil bagi Mahesa jika untuk mengabulkan apapun yang Rani minta. Baiklah, aku mau menikah denganmu, tapi tentu dengan syarat, ucap Rani. Apapun syaratnya, aku pasti bisa mengabulkannya kok, jawab Mahesa dengan yakin. Aku menginginkan pusaka yang ada di ruangan ayahmu, pinta Rani. Pusaka? Ulang Mahesa. Rani kemudian mengangguk dan melanjutkan. Iya, pusaka itu yang dibungkus dengan kain berwarna hitam itu berada di sebuah kotak kayu yang terukir itu loh. Aku beri kamu waktu sampai besok. Jika esok kamu tidak bisa membawa pusaka tersebut. Belum selesai Rani bicara. Iya, beres. Aku akan memberikan pusaka itu kepadamu, potong Mahesa. Mahesa tak tahu pusaka apa yang diminta Rani dan kenapa Rani menginginkan pusaka itu. Yang ia pikirkan bagaimana caranya agar ia dapat mengambil pusaka itu dan Rani mau menikah dengannya. Laki-laki bodoh, ucap Pak Romli yang mendengar percakapan Rani dengan Mahesa. Rani menyuruh Mahesa segera pulang dan melaksanakan perintahnya dan dibalas anggukan oleh Mahesa. Di rumahnya, Mahesa mulai mencari-cari agar ia bisa masuk ke ruangan khusus ayahnya. Karena di sana pintu selalu terkunci. Tidak ada yang pernah berani masuk, apalagi tanpa seizin ayahnya. Siapkan semua yang akan dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal ya, ucap seorang wanita kepada lelaki yang sedang memanggul tas di pundaknya. Ada apa ini bu? Tanya Mahesa kepada wanita itu, yang itu adalah ibunya. Oh ini nak, ayahmu,
dan ibu besok mau keluar kota untuk beberapa hari. Mau cek tanah yang akan jadi perkebunan kopi kita nanti, jelas Bu Safta. Maesa hanya menganggukkan kepala. Ia tak peduli kedua orang tuanya pergi. Yang terpenting adalah cara dia untuk menyelinap dan mengambil pusaka yang Rani minta. "Le, kamu bantu Pak Toyo untuk mengawasi perkebunan kopi kita ya," pinta Pak Safta, ayah Maesa. "Baik ya, baik." Keesok harinya, Maesa sudah bersiap untuk melancarkan aksinya. Dia memastikan tak ada orang melihatnya. Saat ia membuka pintu, benar saja pintunya terkunci. Jika ia nekat untuk mendobrak pintunya, ayahnya pasti tahu. Maesa tak tahu apakah ada kunci cadangan atau tidak, karena kunci ruangan ini selalu ayah bawa kemanapun ayah pergi. "Bagaimana Maesa?" bisik lembut seorang wanita saat Maesa toleh itu adalah Rani. Ia kaget bagaimana bisa Rani ada di sini. "Rani, kamu kok di sini? Kamu tahu rumahku?" tanya Maesa dengan penasaran. "Ya tentu saja, siapa sih yang tak tahu rumah Juragan Kopi?" jawabnya dengan senyuman. "Apakah kamu sudah mengambil pusaka yang aku minta?" lanjutnya. Anu Ran, sebentar lagi, kamu tunggu ya, aku pasti akan mendapatkannya kok," ucap Maesa dengan terbata-bata. "Cepatlah ambil, atau aku akan berubah pikiran," ancamnya dengan nada manja. "Ini pintunya." Belum selesai Maesa berbicara. "Bukalah," potong Rani. Maesa menuruti Rani meskipun ia akan tahu ini tidak bisa dibuka tanpa kunci yang ayahnya bawa. Klak. Tiba-tiba pintu terbuka dengan mudah. Maesa menatap Rani dengan wajah heran, namun senang. Rani kemudian menganggukkan kepala petanda Maesa harus melakukan rencananya. "Ayo masuk Rani," ajak Maesa yang hanya dijawab dengan gelengan kepala Rani. "Baiklah, kamu tunggu di sini ya," pinta Maesa. "Semoga berhasil," jawab Rani sembari mengelus pipi Maesa. Dalam ruangan ini terdapat beberapa lemari kuno, 2 lemari berukuran besar, sedangkan 3 lainnya berukuran sedang. Semua lemari berwarna coklat gelap dengan kaca, terbuat dari kayu berukir yang di sisi kanan kirinya, sedangkan di dinding banyak sekali lukisan-lukisan. Maesa mulai mencari kotak yang Rani maksud, mulai dari lemari yang paling depan. Terdapat banyak keris dan pusaka lainnya. Begitu juga dengan lemari kedua, hingga sampai di lemari terakhir. Ia membuka pintu dan ternyata terkunci. Maesa kemudian keluar untuk meminta pertolongan kepada Rani. Mungkin saja keajaiban seperti tadi berulang kembali. Ia menemukan Rani masih di posisi terakhir Maesa memasuki ruangan. "Kenapa?" "Dikunci," Maesa mengangguk dan tersipu malu. Sudah, bukalah. Aku akan menunggumu di rumah," jelas Rani. Ya, sebentar. Setelah aku mengambil pusaka itu, aku akan mengantarmu pulang," jawab Maesa. Kemudian ia mencoba membuka pintu lemari yang tadi dikunci. Dan benar saja, pintunya bisa dibuka dengan mudah. Tangan Maesa sibuk mencari dan membuka beberapa kain dan mencari kotak yang dimaksud Rani. Sampai mata Maesa tertuju pada kain berwarna hitam di pojok atas. Perlahan Maesa membuka. Benar saja kotak itu berwarna gelap dan ada ukiran di sekelilingnya. Perlahan Maesa membuka kotak tersebut untuk memastikan benarkah di dalam sini ada pusaka yang Rani inginkan. Hawa di ruangan pun berubah menjadi dingin. Angin berhembus kencang entah dari mana, karena ruangan tersebut memiliki jendela kaca namun tertutup. Seketika kepala Maesa menjadi berat, matanya terasa gelap. Kotak tersebut bergetar di tangan Maesa. Ia takut lalu segera menutup kotak itu. Ia berencana untuk keluar dan menghampiri Rani yang menunggunya di depan pintu. Mata Maesa mencari Rani. Ceklek, pintu kemudian tertutup. Maesa kaget dan berniat membuka pintu itu. Ternyata terkunci. Pintunya terkunci dengan sendirinya. Maesa tak terlalu memikirkan hal itu. Dengan semangat ia pergi ke rumah Rani. "Kulonwun, permisi. Assalamualaikum." Tak lama Pak Romli membuka pintu. "Ayo mlebu, Rani wis ngenteni." "Ayo masuk, ayo. Rani sudah menunggu ini," ajak Pak Romli seakan tahu kedatangan Maesa. "Dok, Rani, ini loh ada Maesa."
Rani kemudian keluar mengenakan pakaian berwarna merah, membuat Maesa makin terkagum melihatnya. "Matur suwun ya mas, terima kasih," ucap Rani menyusul duduk di depan Maesa. "Jadi Mas Maesa sudah mendapatkan pusaka itu bukan?" "Mana?" tanya Rani. "Sudah Ran, ini loh," jawab Maesa sambil mengeluarkan kotak dari karung yang ia bawa lalu menyerahkan kepada Rani. "Ini milikmu sekarang," lanjutnya. Rani memberi kode kepada Pak Romli agar bapaknya lah yang menerima kotak itu. "Serahkan kepada bapakku ya," pinta Rani. Maesa menyerahkan kotak pusaka tersebut kepada Pak Romli. Pak Romli membuka kotak itu. Terdapat pusaka seperti keris berukuran sedang dan bercabang dua. Seketika muncul makhluk tinggi besar seperti kera, berbulu coklat keemasan yang berlutut di depan Pak Romli. Tentu saja Maesa tak bisa melihat makhluk ini. "Silahkan diminum," ucap Pak Romli. Maesa melihat sebuah gelas berisi air yang entah kapan sudah ada di hadapannya. Maesa kemudian meminumnya. Ia merasa minuman tersebut rasanya aneh, bau anyir seperti darah. Saat Maesa melihat lagi, benar saja, air yang tadinya jernih telah berubah menjadi darah. Rani kemudian tertawa keras, suaranya yang lembut menjadi serak. Maesa, goblok, bodoh kamu," ejek iblis itu kepada Maesa. "Kalian bohongin aku. Siapa kamu sebenarnya Rani?" teriak Maesa. "Aku akan memberitahumu siapa aku sebenarnya," jawab iblis yang ada di tubuh Rani. Mata Rani menatap tajam Maesa, mencengkram lehernya dan membawa Maesa ke suatu tempat. Maesa membuka mata, ia melihat sekelilingnya gelap dan pengap. Sebuah cahaya obor menyinarinya. Tepat di bawah Maesa, Rani dan Pak Romli menatap Maesa dengan senang. Maesa menempel di langit-langit gua. "Iblis laknat, bangsat, cepat turunkan aku dari sini," teriak Maesa. "Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang sebenarnya kalian inginkan?" lanjutnya. "Kami hanya ingin memanfaatkan tanganmu untuk mengambil pusaka ini," jelas Rani. "Kenapa harus aku? Kenapa tidak kamu ambil saja sendiri? Makhluk terkutuk," protes Maesa. "Aku tidak bodoh sepertimu. Pusaka itu tidak bisa dipegang sembarangan orang. Hanya pemilik dan keturunannya saja yang bisa mengambilnya. Kamu pikir aku mau membakar diriku hanya untuk mengambil pusaka itu? Hah?" lanjut Rani. "Untuk apa? Untuk apa kalian menginginkan pusaka itu?" tanya Maesa. "Untuk kekayaan dan kejayaan tentunya," sahut Pak Romli. "Menurutmu ayahmu kaya dan raya itu karena apa? Sebentar lagi kehidupanmu dan keluargamu akan hancur," lanjut Pak Romli. "Kalian memang bukan manusia, kalian iblis. Kalian lebih baik mati," teriak Maesa tak terima dengan perlakuan mereka. "Sebelum memikirkan kematian kita, pikirkan dulu nyawamu. Apakah kamu bisa bertahan di atas sana? Hah?" ejek Rani sembari pergi meninggalkan Maesa di dalam gua yang gelap, pengap dan kotor. Dan benar saja, tak butuh waktu lama usaha Pak Sapta bangkrut, terlilit hutang banyak sehingga seluruh aset kekayaannya dijual. Maesa pun tak terdengar lagi kabarnya karena tak ada manusia yang berani masuk ke gua itu. Sementara di rumah Mbah Ragil, Teguh sudah mulai melupakan bapak dan adiknya. Ia mulai membangun panti untuk anak yatim dan anak terlantar. Hal ini Teguh lakukan semata-mata karena rasa rindunya kepada adiknya Rani. Dengan ini, ia merasa mempunyai banyak adik dan saudara. Pak Romli sendiri sudah mempunyai banyak cabang sanggar tari. Ia hanya terima beres tanpa susah payah turun tangan seperti dulu. Tanah dan sawah milik Pak Romli di mana-mana. Rumahnya pun sudah dibangun sedemikian rupa mewah. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Rani melompat-lompat dan membanting semua perkakas di rumahnya. Pak Romli yang mendengar suara tersebut langsung lari menghampiri sumber suara berasal. Nyi Ratu, kenapa Nyi? Ada apa ini?" tanya Pak Romli kebingungan. "Kon wis ngingkari janjimu Romli. Kon kudu mati. Kamu sudah mengingkari janjimu Romli. Kamu harus mati," ucap Rani dengan nada tinggi.
Memang akhir-akhir ini Pak Romli mulai sadar. Ia merasakan kesepian tanpa anak dan istrinya. Ia melamun mengenang masa-masa di mana istri dan anaknya tersenyum bahagia meskipun hidup sederhana. Hingga semua persyaratan dan sesajen untuk Nyi Ratu dilupakan. Pak Romli sudah mulai beribadah meskipun jarang. Darah segar dari sapi untuk Nyi Ratu sudah mulai ia berikan jarang-jarang. Ia tak peduli lagi dengan harta atau kemarahan Nyi Ratu. Bahkan ia ingin segera menyusul istrinya. Nyi Ratu, aku sudah tidak menginginkan kekayaan lagi. Bagiku sudah tidak ada artinya ini semua. Untuk apa aku melakukan ini jika istri dan anakku sudah tiada? Semua orang sudah kubuat hancur dan mati. Untuk apa juga? Jelas Pak Romli dengan tegas. Aku sadar ini semua karenamu, karena rayuanmu, dan karena bersekutu denganmu. Aku menjadi seperti ini, lanjut Pak Romli. Manusia tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih kamu, tandas Nyi Ratu. Ya, iblis yang selama ini ada dalam tubuh Rani adalah Nyi Ratu. Pak Romli mendapatkannya dari sebuah gunung saat ia bertapa dahulu. Prak! Nyi Ratu melempar tubuh Pak Romli sehingga hidung Pak Romli mengeluarkan darah. Nyi Ratu terus-menerus menyerang Pak Romli tanpa ampun. Saat ia mencekik leher Pak Romli dan mengangkatnya setinggi 5 meter, Nyi Ratu melayang sembari tertawa dengan keras. Seolah belum puas ia menghantam badan Pak Romli ke pohon. Berhenti, berhenti, berhenti kamu iblis, teriak Teguh dari jauh. Nyi Ratu melempar Pak Romli ke arah Teguh. Teguh berlari menghampiri bapaknya. Pak, kata Teguh lirih. Aku banyak salah. Maafkan, sudah membuat hidupmu susah ya nak. Iba Pak Romli kepada Teguh. Teguh hanya bisa menangis. Sudah aku maafkan Pak. Aku tadi berfirasat buruk, makanya aku kesini. Ternyata seperti ini, sesal Teguh. Akhiri ini semua nak. Ambillah selendang berwarna hijau di kamar Rani. Bakarlah dengan menyebut nama Allah 7 kali, pintanya. Teguh lalu bergegas masuk ke dalam rumah dan ke kamar Rani. Sebelum ia dihadang Nyi Ratu dan mencekik leher Teguh. Iblis keparat, lepaskan! Teguh tidak bisa melepas cengkraman Nyi Ratu. Ia berusaha berdoa dan membacakan ayat-ayat suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dulu ya ceritanya, besok kita lanjutin lagi. Terima kasih yang udah nonton sejauh ini. Subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Sertakan juga dari mana asal kalian. Terima kasih. Terima kasih juga buat Ika Ayu yang udah nulis ini semuanya. Lanjut ceritanya di hari besok. Terima kasih.